Izin taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Semoga tempaan di bulan Ramadan menjadikan kita menjadi lebih melesat dengan adanya tempaan dan cobaan yang luar biasa. Memang kita perlu prihatin dengan kondisi bangsa yang seperti ini, tetapi prihatin belum tentu akhir dari segalanya. Itu yang penting. Jadi khawatir itu penting, tapi terlalu khawatir itu tidak boleh. Maka yang mesti kita lakukan, kewaspadaan tetap kita jaga, tetapi jangan terlalu paranoid menghadapi kondisi seperti ini. Kita mesti cerdas, apalagi kita adalah teman-teman yang sudah paham tentang dunia media. Tentunya kita mampu menganalisa dan bagaimana bersikap yang cerdas menghadapi kondisi yang seperti ini. Yang pasti show must go on, semuanya harus tetap berjalan. Itu yang mesti kita pahami bersama. Jangan sampai kita belum melangkah tetapi kita sudah dibelenggu oleh pikiran sendiri. Jadi kalau kita pernah kita tahu pesulap terkenal dunia David Copperfield. Jauh sebelum David Copperfield itu ada pesulap yang tidak kalah hebohnya. Siapa? Houdini. Pernah dengar? Iya, ya. Houdini ini orang yang hebat. Dia luar biasa. Bahkan keluar biasaan dia untuk menjadi ahli sering dipertontonkan sehingga membuat kagum banyak orang. Dia sering bertontonkan untuk melepaskan diri dari apa yang menurut orang itu tidak mungkin. Dari perangkap-perangkap yang kemudian dia mampu lolos dan itu terpublish sehingga keluar biasaannya dia tidak diragukan lagi kompetensinya. Jadi orang hebat dia. Sampai pada satu saat dia itu nyeletuk. Saya adalah orang yang punya kemampuan luar biasa. Sehingga tidak akan ada tempat apapun yang ada di muka bumi ini yang tidak bisa saya lolos dari tempat itu. Nah, itu sumbare gini ya. Nah, terus sumber itu dijawab dengan sebuah tantangan. Di kota itu ada satu tempat penjara tua. Dia ada penjara tua di situ. Kemudian Houdini ditantang. Sudah, gini aja. Kamu dimasukkan di penjara itu, kamu bisa harus buktikan bahwa kamu bisa meloloskan diri. Nah, gitu kata yang nantangan. Maka Houdini sumber. Oke, saya akan bisa lolos dari penjara itu tidak kurang dari 1 jam. Penjara yang tua itu kemudian disiapkan, media pun datang siap meliput. Kemudian Houdini ini dimasukkan ke dalam, ditutup. Nah, begitu dia masuk di situ, dia mulai pakai triknya, karena dia juga seorang yang ahli dalam bidang buka kunci sehebat apapun, melarikan diri. Dia mulai membuka penjara itu dengan keahliannya. Dia mulai buka menit berganti menit, 10 menit, 20 menit, setengah jam. Setengah jam dia masih belum berhasil. Wah, ketika setengah jam belum berhasil membuka, dia mulai panik. Dia bingung. Akhirnya dia bingung sampai 1 jam tidak terasa, tetap dia tidak bisa buka. Dia putus asa, lemes. Wah, ini malu saya, kredibilitasnya bahkan hancur gitu kan.
dia panik dalam keadaan yang betul-betul pressingnya tinggi, stres besar. Dia sampai 2 jam akhirnya tidak berhasil. Sehingga saking dia putus asa, dia pun staminanya drop, lemes dia. Nah, begitu dia lemas, lunglai, dia itu mau setengah mau pingsan gitu kan. Dia dari berdiri itu kemudian dia terjatuh. Terjatuh itu dia menyentuh pintu penjara itu, dan apa yang terjadi ketika pintu penjara disentuh itu, pintunya itu terbuka. Penjara itu pintunya terbuka. Dia kaget. Terus habis gitu dia bilang sama loh, terbuka. Habis gitu yang jaga si Udin ini bilang, Udin, dari awal kamu masuk itu sebenarnya pintu ini tidak dikunci. Pintu ini tidak dikunci. Jadi ketika kamu buka, ya bisa langsung buka sebenarnya. Tapi karena Udin ini terpenjara pikirannya dengan semua macam logika nalarnya dia ketika menghadapi itu semua, akhirnya tidak berpikir yang realistis. Dia berpikirnya adalah bagaimana solusi membuka itu. Padahal sebenarnya membukanya itu ketika dia tahu dengan metode yang benar, analisa yang pas, dilihat dulu kan. Tapi karena kelihatan ini adalah kunci, maka mikirnya sudah, ya aku caranya meloloskan diri dengan mengotak-ngatik kunci itu. Nah, dia tidak berpikir ini dikunci apa enggak. Dia padahal itu hal yang paling sepele. Yang ingin saya ceritakan bahwa seringkali kita itu saking pintere wong ya. Saking hebatnya orang. Sering punya analisa A sampai Z ya. Terus akhirnya menghadapi sesuatu itu yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi nanggepinnya terlalu besar. Sehingga yang ada justru tidak ketemu solusinya. Yang ada adalah kita terpenjara dengan pikiran kita sendiri. Kita mesti memahami itu sebagai cara berpikir kondisi kita saat ini. Media macam-macam, jalur hitam, bukan Surabaya ireng ya. Ya kalau kita lebih cerdas ya coba mikir lah, akal sehat. Lah kalau hitam Bu Risma kenapa kok masih berani jalurnya hitam dibuka PSBB, enggak usah ada. Artinya kan orang bisa beranalisa gitu. Berarti maslahatan apa kok seperti itu? Saya yakin selevel Bu Risma tidak akan mengorbankan nyawa jutaan orang Surabaya gitu kan. Nah, tetapi ada analisa dan pemikiran yang lebih realistis yang kemudian memutuskan seperti itu. Kawan-kawan semua, ini hal yang sangat penting sebagai landasan kita dalam melangkah. Apalagi kita itu sekarang ada di dunia relawan. Relawan itu orang bilang kerelaan yang menawan kan gitu. Tapi ya kadang rela, kadang melawan. Kapan dia rela, kapan dia melawan, kapan dia membuat kerelaan yang menawan. Ini substansi yang perlu kita pahami. Apa ketika kita bicara relawan itu adalah kerelaan yang menawan, kita akan bicara bagaimana kita punya fondasi dalam diri masing-masing untuk apa sampai gabung di relawan. Gabung di relawan itu tidak lain adalah satu hal yang paling penting adalah bagaimana dengan perantara kita jadi relawan ini punya kemanfaatan yang banyak bagi sesama manusia. Kelihatannya hanya bicara kemanfaatan. Apa sih faedahnya kemanfaatan? Kalau kita bicara dalam hadis bahwa wong sok nek mati iku
sing iso di arep-arep milih terus pahalanya itu ada 3. Anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Sampean tahu gara-gara ilmu yang bermanfaat yang sampean berikan sama orang, ngekei wong carane gawe internet yang bener. Ya. Terus habis gitu orang ini dia terinspirasi membenahi dirinya sehingga mencari konten-konten internet yang membawa kemaslahatan. Ketika dia membawa kemaslahatan, dia mendapatkan kemanfaatan. Kemanfaatan yang baik bagi dirinya dan bagi keluarganya. Dari sisi spiritual, dia mencari konten-konten yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas spiritualnya dia. Kemudian pada saat itu dia pun menginspirasi keluarganya. Menginspirasi keluarganya pun menginspirasi yang lain. Ini ilmu internet yang kita sampaikan ibarat telemarketing, multi level marketing. Pada saat kita tidur di rumah sudah lupa kapan itu ngajari orang, tapi ketika kemanfaatan itu sudah kemana-mana kita dapat walaupun sambil tidur gitu. Dan kelak ketika kita pun nyawa sudah dicabut oleh Allah di akhirat, di malam kubur, kita juga sudah bisa merasakan panen itu. Makanya di hari kiamat besok, kalau kata guru kami Habib Soleh, ya, bahwa besok di akhirat itu di perhitungan akan ada orang yang heran dan kaget, dapat pahala yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kok iso oleh pahala sakmono kae? Iki teko amalan apa? Ada amalan naik haji yang berjuta-juta, ada amalan bangun masjid padahal dia belum pernah naik haji dan belum pernah bangun masjid itu. Tapi ketika ditelusuri itu adalah buah dari dia memberikan inspirasi ke orang ini kemudian menyalurkan ke orang ini menyalurkan ini, orang ini menyalurkan ini. Terus gara-gara inspirasinya orang ini bisa bangun masjid, orang ini bisa naik haji. Dari naik hajinya itu orang itu ngajak naik haji kawannya, saudaranya, wis sembuh, wis kelapis piro. Loh itu lapis-lapis itu kita tidur di rumah itu berhak mendapatkan pahala itu. Dan ketika kita mendapatkan itu, barokahnya untuk kita kehidupan di dunia pasti akan kita dapatkan. Apalagi nanti di akhirat panen. Maka kerelaan yang menawan dalam dunia relawan itu penting. Tetapi ditempatkan pada sebuah idealisme bahwa relawan itu adalah sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya dan punya idealisme yang tinggi. Maka ketika relawan itu tidak lagi sudah sesuai dengan jalur-jalur yang ada, ya ada saatnya kita memberikan sebuah masukan-masukan yang sifatnya mungkin bisa jadi kontra. Ya tadi kadang rela, kadang melawan gitu. Dan itu biasa di dalam dinamika komunitas. Nah, hiruk pikuknya dunia yang ada saat ini itu adalah sebuah tantangan besar bagi teman-teman relawan untuk memberikan kiprah terbaik dengan ikatan persaudaraan dan hati yang bersih untuk memberikan sesuatu bagi masyarakat. Ini menjadi sangat penting dan jangan keluar dari koridor itu. Bagaimanapun kondisinya, apapun masalahnya, tetap pegang itu dulu. Tetap pegang itu. Nah, masalah COVID seperti ini, udah biar polemik orang, tetapi tetap fokus pada pengabdiannya. Kena masalah problem ini kayak macam-macam gitu kan. Sampai paling dari apa jadi tukang pijet gara-gara stres. Debt kolektor. Apapun tetap tukang pijet mabuk. Kita harus bisa membedakan mana yang membuat itu konstruktif, mana yang membuat destruktif. Nah, jadi tapi saya dukung kalau mau jadi tukang pijet, jadi aku nak berani. Gak mempan Gus.
Ketake ngono. Ya. Ada nanti. Jadi kawan-kawan semua, yang perlu kita pikirkan bersama adalah kita punya aksi-aksi nyata itu. Aksi-aksi nyata yang kemudian itu membawa ke perubahan, tetap konsen pada hal yang utama, tidak terpengaruh dengan yang lain. Ingatlah bahwa tidak ada manusia di bumi ini tidak ada masalah. Dan yakin dan percayalah bahwa Allah itu tidak akan memberikan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Itu yang penting. Masuk saya. Ketika kita berpikir bahwa itu adalah seakan-akan besar, ya, seakan-akan ruwet gitu, itu karena kita belum netral. Kita belum belum betul-betul stabil. Ada sebuah riset gitu ya, ada sebuah penelitian gitu. Jadi ada simulasi di mana seorang ibu-ibu dia dibuat semacam simulasi permainan 3 dimensi dengan kacamata Google, yang kemudian dihadapkan seakan-akan dia melihat di depan itu ada kendaraan yang melaju kencang, dan di depan kendaraan itu adalah sosok yang dari boneka tapi digambarkan anaknya. Digambarkan anaknya dari sosok itu. Lah, ketika si ibu ini melihat itu gitu kan, dan ini jarak dari dia berdiri sampai ke tempat itu kurang lebih 20 meter. 20 meter, lumayan kan? Nah, pada saat mendapati kondisi yang seperti itu, si ibu ini kemudian dia berlari kencang. Berlari kencang untuk menyelamatkan si anak itu. Dan setelah dihitung kecepatannya, itu jauh melebihi kecepatan lari sprintnya orang yang menjuarai Piala Dunia. Tanpa latihan, tanpa adanya pemanasan dan lain sebagainya, spontan. Artinya manusia itu punya potensi yang dia bisa dikeluarkan sewaktu-waktu yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana itu mesti dapat kita keluarkan? Yang pertama, kita mesti pahami tadi bahwa di muka bumi ini tidak ada ceritanya Allah itu memberikan sesuatu di luar batas. Sehingga apa? Kalau sampai terbatas, itu bukan Allah yang memberikan batas, diri kita yang punya batas. Sehingga kalau ada ungkapan tidak mampu, itu bukan tidak mampu, tapi yang jujur adalah tidak mau. Jadi kalau kita bicara sama orang katanya saya tidak ada waktu, bukan tidak ada waktu, tidak mau ada waktu. Coba kalau kamu jujur sama diri sendiri, pasti itu yang terjadi. Tidak mampu itu sesuatu yang melanggar ketentuan sunatullahnya Allah atas diri manusia. Karena bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah bahwa tidak ada mungkin Allah memberikan di luar batas kemampuan hamba. Sehingga kalau kata-kata tidak mampu itu nonsen. Yang ada adalah belum mampu, belum tahu caranya. Karena ketika orang belajar, pasti dia akan mampu menguasai. Manusia itu adalah pembelajar yang luar biasa. Dan yang kedua, pahamilah bahwa potensi kita yang luar biasa itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sehingga mampu memberikan terbaik dari kontribusi apapun yang ingin kita lakukan. Kalau sampai lihat, ya itu maksudnya kita logur cecek ya.
Cecak itu kalau kita bicara hewan, salah satu yang berhak demo sama Gusti Allah. Cecak itu wajar kalau mau demonstrasi di hadapan Allah, itu wajar sebenarnya. Coba sampai lihat cecak, dia merayap, makanannya somumbul. Wis angel goleke cilik maneh. Wis angel goleke cilik diwarek. Komposisi satu ekor lalat dengan nyamuk, bukan lalat, nyamuk. Nyamuk dengan cecek itu 1 banding berapa ribu gitu. Jadi kalau bicara masalah, kalau hitung-hitungan keadilan, ya itu luar biasa gitu kan. Tapi fenomena itu tidak membuat cecak itu punah. Padahal di samping makanannya yang sulit, cecak itu ada yang bicara bahwa dia punya khasiat sebagai obat. Sehingga di tempat yang lain cecak itu diburu besar-besaran untuk jadi obat. Kedua, dalam ajaran Islam membunuh cecak itu sunnah hukumnya. Jadi nek sampean katok logor iku mau sunnah dipateni. Cecak itu sunnah. Karena dulu itu yang mengganggu Rasulullah. Cecak itu. Nah begitu. Loh, 3 hal mangane angel, diburu gawe obat, dari sisi agama sunnah untuk dibunuh. Tapi pernah enggak kita dengar ada berita cecak itu punah spesies? Sini makin full. Makin full. Akeh berarti panganane. Punah. Iya. Kita pernah lihat enggak cecak itu wetenge gak bleduk ngono. Lembu-lembu. Sampai cekelan cecak totokan wetenge. Lembu-lembu. Kan jarane nek wong lemu kan lambang keberkahan. Iya, makmur. Makane tonton niki kuru-kuru kabeh. Gak enak, Mas. Masuk anak ketuamu wis masih cilik tapi dia bleduk kan. Makmur. Cocok susune Gus. Jadi itu contoh kan. Artinya lambang itu kita pahami gitu kan. Yang sering kita dengar cecek mati itu gara-gara kecepit lawang. Kita saksikan sendiri kan. Lain itu enggak gitu. Tapi cecek tetap hidup, tetap lestari. Hebat mana sih cecek sama manusia? Lu cecek iku sengsarane koyo ngono lho, tapi gak tau punah ngono lho. Hidup makan ikan arwana, manuk sendet. Itu tambahan fakta mana kan? Tapi populasi kita tidak pernah habis. Itu kekuasaan Allah yang ingin membuktikan bahwa itulah dasarnya makhluk yang tercipta di muka bumi ini sudah ada jaminan. Ketika kita memahami ritme itu, kita akan pahami semua. Kalau tidak percaya, kita mau belajar tentang potensi gitu ya. Sampean kalau mau belajar tentang potensi sampean. Sampean misalkan ketika ada satu masalah. Ini tak sarankan, apapun masalah itu jangan curhat dulu. Di dalam rumah atau di tempat yang diem lagi sepi, ambil kertas, ambil ballpoint. Iki curhat independen. Ndak perlu krungu curhate wong, ndak perlu wis. Nek perlu mentok sambat ojo nang wong, nang Gusti Allah gitu. Tapi ini metode yang efektif gitu. Kalau ndak percaya, sampean ambil yang namanya kertas itu agak banyak boleh, 1 ballpoint, sampean tulis dulu di situ. Saya sedang punya masalah apa, tulis gitu ya. Nah, terus habis gitu 20 solusi untuk menghadapi ini apa? Untuk nulis. Mungkin 1, 2, 3 sampai hitungan 4, 5 kita bisa nulis. Tapi kita minimal akan melihat itu.
dipaksa lagi masuk ke dalam diri kita yang paling dalam, memaksa diri untuk menemukan cara, paling tidak 20 cara, nek durung ketemu, nyara apapun akan keluar, pasti akan ketemu gitu. Nah, coba ketika satu masalah sampai mencari 20 solusi pasti dapat. Lah ngono kok terus ono masalah, itu kan aneh. Hanya menggunakan akal sehat aja paling bisa ketemu 5-6 solusi itu pasti ada. Karena database pengalaman, database dapat informasi dari kawan, dari orang itu membuat kita merekod punya 5 solusi, 6 solusi, 7 solusi. Begitu kita tanya dalam diri kita masing-masing lebih dalam, 20 solusi, 30 solusi bisa ketemu untuk menyelesaikan masalah itu, apapun masalahnya. Sampai saya nganggur, apa solusi supaya saya bulan depan bisa mendapatkan Jodoh. penghasilan 3 kali UMR. Misalkan gitu. Pertama pasti wah mosok iso. Karena apa? Manusia itu terbiasa dengan doktrin melemahkan. Ya kan? Ketika doktrin yang melemahkan diri ada dan hadir dalam diri kita, sehingga itu membuat wacana-wacana. Tapi pada saat itu keluar, jangan pernah diri dari coro wong itu apa namanya, anjing penggonggong kafilah tetap berlalu. Biarkan omongan opo yo iso, nah langsung. Ya apa caranya nulis omane? Mulai ketemu. Jadi kalau ada orang sampai sekarang itu nganggur, saya gak duwe kerjaan, ya mohon maaf, sebenarnya dia bukan tidak dapat kerjaan, tapi dia tidak mau kerja. Omong kosong itu kita. Tak buktikan paling gampang sih gak adik mikir. Sama tahu pemulung, apa yang dia pungut, barang yang paling tidak berharga dari diri kita. Dia ngombe aqua, botol, gelas, semuanya dibuang. Sudah tidak berharga bagi kita, tapi dipungut sama dia, dijadikan satu, ditumpuk yang bagus, dia mencari barang, males mikir, males golek inovasi, wis aku tak golek sampah. Di packaging yang bagus, jadi duit loh. Barang yang kita buang, yang menurut kita tidak berharga, itu bisa jadi duit. Jadi mohon maaf, kalau ada sampai orang yang nganggur, itu bukan karena dia tidak dapat kerjaan, dia tidak mau kerja. Sehingga dengan kata lain, nek sampean saiki ku ono stres, berarti bukan masalah itu yang besar. Sampean memang, ya Allah buatlah saya nyaman, memang ya Allah saya nyaman memang dengan stres itu ya. Berarti sampean menikmati, karena sebenarnya solusi itu ada. Sampean itu sambat tapi sakjane nyaman, aneh kon. Makanya wong sing curhat-curhat iku asline sakjane jan nyaman dengan itu. Sampean bergembira dengan diri sampean sukses untuk gak jelas. Karena kalau kita bicara dalam diri kita yang paling dalam, tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Yang ada diri kita yang mengizinkan tidak mau selesai. Nah ini yang harus kita pahami dulu. Apapun termasuk solusi-solusi kreatif gitu ya. Yang ada kita tidak mau mengambil ide. Sampai nek gak percaya, iki wong sakmene akene, ruang kayak gini nih, kalau kita itu punya otaknya mau diarahkan kemana, mau dibuat bisnis misalkan. Sama-sama kita tukar pendapat, duduk bareng ngambil ballpoint sama-sama. Wong piro iki nang kene, temukan 20 cara supaya tempat ini menghasilkan duit. Wis ketemu pirang cara, Bang. Jadi terus kok nek bingung duit hilang, gak duwe duit, iku sajane sampean asline seneng duitnya gak ono. Soalnya kita kemudian larut terbawa ke dalam sebuah kondisi yang kita tuh nyaman dikasihani. Wong Indonesia itu seneng nek dibelas kasih.
sebenarnya dari konteks itu kita belajar. Kalau sampai belajar dari cerita orang-orang sukses, bagaimana Dahlan Iskan, bagaimana Pak Ciputra, ya, bagaimana kita belajar dari Khairil Tanjung, bagaimana kita belajar dari pengusaha-pengusaha nasional, almarhum Bob Sadino. Itu mereka tidak mau mengaminkan dirinya pada saat dulu susah itu dikatakan orang susah. Bob Sadino itu bukan orang kaya pada saat dulu almarhum. Lihat itu baca sejarahnya Bob Sadino. Bob Sadino itu orang dari tataran kemiskinan, orang miskin. Tapi karena dia tidak mau dikatakan miskin, dia berdaya upaya ketemulah. Karena sebenarnya manusia adalah pemikir sejati dan pemberi solusi yang paling jos. Kemudian ketika dia menemukan, ya sampai Bob Sadino ketemu idenya jualan telur door to door. Coba baca sejarahnya Bob Sadino. Door to door. Untuk jualan telur. Sekarang triliuner. Nah, sudah almarhum. Yang kemarin mau jadi wapres, gak jadi, Sandiaga Uno. Kekayaannya Sandiaga Uno itu walaupun itu masih ada berapa T gitu. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Kita melihat dan memahami konteks itu kawan-kawan semua, bahwa sebenarnya kita itu di zona yang istimewa. Apa yang kita lakukan itu adalah satu hal yang salah satu yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan betul-betul sebagai bentuk pengabdian. Karena apa? Lewat Rasulullah memberikan sebuah semacam legalitas nek cara wong organisasi SK. SK-nya berbunyi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi SK-nya dari Rasulullah sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu SK. Dan sampai itu sudah memberi manfaat bagi orang lain dengan apa yang itu berarti level yang grade-nya tinggi gitu loh. Lah kalau stempelnya sudah dari Rasulullah ya berarti kan Allah langsung memberikan apa? Ya mudah gitu. Sehingga ketika kita sudah sadari itu, apa yang kita lakukan ini adalah tidak main-main. Dan kita sadari dengan optimisme yang besar, lah energi alam semesta ini akan memperkuat gerak kita. Tapi ketika kita didasari dengan pesimisme, kita didasari dengan ketakutan gagal, kita ditakuti dengan kegalauan ada masalah-masalah ini, sehingga akhirnya ya frekuensi yang kita keluarkan itu resonansinya kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga apa? Ya karena yang sinyalnya yang dikeluarkan ke alam semesta itu adalah sinyal-sinyal pesimistis, sinyal-sinyal kegalauan, sinyal-sinyal keterpurukan, sehingga ya alam semesta akan memberikan respon bahwa ya memang kon iku wong sing terpuruk, kon iku wong yang kecil, orang yang galau. Orang yang dia nganggur, dia kemudian galau, dia ya berarti memang akhirnya alam semesta pun akan mendukung. Akhirnya apa? Semua hal yang akan dia lakukan ya akan menutup kesempatan dia untuk mendapatkan nafkah. Ketika dia mendapati sebuah masalah, dia fokus dalam keterpurukan dan kegalauan itu, maka alam semesta pun akan mendukung semua lingkungan. Ya makanya ono wong iku nek senengane sumpah koyok-koyok iku ketemu bojo dadi melok sumpah, padahal ya bojo cuman oh kece aku ya. Nah, ngono. Padahal cuman tok, tapi sensi. Jadi seakan-akan seluruhnya itu akan menjadi tumpahan. Karena apa? Resonansi yang kita berikan, frekuensi kegalauan, frekuensi kayak gitu. Jadi ya kalau gitu tidak bisa segera recovery. Karena apa? Yang terjadi adalah kita mengirimkan frekuensi ke alam semesta ini, frekuensi yang jelek. Ana yang jadoni abdibi, kata Allah. Allah sesuai prasangka hambaku. Itu kunci kawan-kawan semua yang perlu kita pahami.
Padahal ketika kita pahami bahwa peran relawan, jadi predikat relawan itu predikat yang paling tinggi untuk bisa mengangkat derajat seseorang, karena jelas SK-nya khairun nas, sebaik-baik manusia. Predikat itu energi alam semesta itu akan totalitas, sehingga yang terjadi adalah ibaratkan apa nek nonton Fast and Furious iku ono booster-e ngono, nos ngono. Jadi sampean numpak mobil biasa itu nek gak dadi relawan sampean numpak mobil biasa, tapi begitu nek sampean dadi relawan numpak mobil iku nos-e didet langsung wus ngono. Melesat. Sehingga nek sampean saiki dadi relawan iku sik kuntang-kuntung, berarti sampean iku sik durung tepak dadi relawan. Nek sampean sik masa depan iku sik rada-rada suram dadi relawan, berarti sampean sing perlu dievaluasi, seberapa saya siap menjadi relawan. Karena janji Allah ndak begitu gitu loh. Rafiq sampean tahu dia mulai 2012 dengan saya ya. Dia hidup setelah kita ajak menjadi seorang relawan kemana-mana runtang-runtung melayani kiai, pesantren dan sebagainya untuk ya pelatihan seputar pengantar, ngajari Facebook, kayak blog, kayak dakwah dan sebagainya, ngajari streaming, itu hal yang dasar. Tapi satu, kita yakini bahwa kebersyukuran bahwa manjada wajada itu adalah idealisme kita. Ya tidak ada yang tidak mungkin, akhirnya dipermudah semuanya. Bagaimana mungkin ketika dia lulus kuliah dia memutuskan tidak kerja kemanapun? Kalau sampai sekarang bisa tanya, itu interogasi dia omsetnya berapa per bulan untuk rebana. Wong seumuran itu iso tuku mobil Innova, kamu dulunya pakai mobil apa Honda Accord itu cash, ganti ki cash, nggak kredit. Ketika persiapan dia mau nikah 3 bulan dia disampaikan dulu nek kon siapin rabiane wong minimal siap 25-30 juta 3 bulan tidak dengan ada pekerjaan real loh. Nek pekerjaan real ya stres loh. Saiki nek gajine wong 5 juta ya 3 bulan ya 15 juta. Jadi kan kerja. Ya itu, tapi dengan keyakinan itu ada kontan yang diberikan Allah. Ini pelajaran-pelajaran, sehingga kalau di Surabaya itu dia mahasiswa saya yang ada di ring 1 saya, yo dia terus Muhajir ini, terus apa Agus, nah, itu kita berikan ideologi begitu, sehingga pekerjaan kita adalah relawan. Hobinya dodol hadroh, hobinya dodol hidroponi. Kenapa? Karena pekerjaan yang sesungguhnya kita itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi makhluk. Itu pekerjaan. Karena apa? Transaksi ini ku mbek sing duwe dunya dengan yang maha kaya, dengan yang maha luar biasa. Orang tidak akan pernah rugi ketika transaksinya adalah sama Allah. Nek sampai transaksi mbek menungso, percaya mbek menungso, sesuk dihianati dan dibohongi. Tapi kalau transaksinya sama Allah, nyandingin nang Gusti Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billah, itu sudah buyar, sudah ndak ono. Ndak ada. Jalan itu ya biasalah, sehalus-halus sih dalan itu gak mungkin halus kabeh, mesti ono gronjal itu wajar. Sehalus-halus si aspal itu mesti ono gronjal. Soalnya apa? Bedino digawe wong. Sing budal nak kono iki ya mulai ana sing mlaku, ana sepeda motor, ana mobil, kadang ana truk trailer. Mari ngono ana wayahe udan gerus. Jadi nek dalan gronjal masih sak halus-halus e gronjal itu wajar. Kecuali nek dalan iku gak diapa-apakno.
Padha mbek sampean mari tuku mobil apa ya carane mobil iki awet gampang, kruku pono terus gak usah digawe. Awet. Sik mari teko dealer kruku pono terus gak usah digawe. Wis awet pol awet wis, gak rusak blas dijane. Paling panas ana tok ngono kan. Nakine gak soak, ambek bane ditonton nek gembos. Terus kono tok ya awet, gak nang-ndi. Yo, kayak operasional kok gak gelem rusak. Yo aneh ngono. Tata sewu. Ya dinamika organisasi juga begitu. Eling. Organisasi ku yo ana wong sing golek jodoh, Wong ngejal. ana sing golek duit, Yo. ana sing golek kanca karena nang omahe gak duwe kanca, ngono kan. Ana sing golek curhatan. Ada yang memang berbagi. Ya padha mek modalan itu wajar. Semua itu dinamika. Lain ada yang kepengen monoton. Jangan buat organisasi. Nggak ada. Itu menentang hukum alam. Gitu loh. Makanya Indonesia itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kau no ceritanya. Apa dipaksa kabeh, mau Bojonegoro kabeh ngono sak Indonesia. Dobrak Surabaya protes kok. Aja maneh tonggo Papua teko Bali Surabaya protes ngono kan. Sampeyan kabeh sak Indonesia Surabaya kabeh ya gak iso. Sampeyan ketemu wong Surabaya, ketemu wong Jawa Tengah, wong Solo. Ngomong ini dikira ngamuk. Padahal mbek ketemu wong Medan, padahal itu adalah intonasi, itu logat. Kan? Maka dari itulah berinteraksi semuanya kita memahami adanya perbedaan itu. Nah, kaidah yang harus dipakai bagaimana dalam interaksi organisasi semuanya kerelawanan. Ya. Kita itu sebagai bangsa dan keluar biasaan para pendiri bangsa dengan dasar ideologi Pancasila. Soalnya bahas Pancasila soalnya lagi rame wong lagi mau menolak HIP, ya kan? Karena HIP itu mendegradasi, dan saya termasuk yang tidak setuju itu ada HIP. Masa keturunan yang berkebudayaan itu masuk, itu kan ya aneh. Kenapa? Pendiri bangsa kita itu, makanya kalau saya ada orang pendiri khilafah dan ngomong Pancasila itu ndak agama gak Islami, itu wong goblok kurang ngaji. Goblok kurang ngaji. Bener Coba kamu ya, kalau ngaji, kalau kita bicara dari sisi linguistik, saya bukan orang pakar Pancasila, tapi saya meneliti dari kata frase per frase. Itu semua tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, beragama masuk. Sila 1 itu adalah pedoman harga mati. Hablum minallah harus aman dulu. Dan itu jelas tercantum di sila pertama. Tuhanan yang Maha Esa. Kalau dari sisi linguistik, Esa itu tunggal. Jadi sampean Islam ya wis jelas itu. Hablum minallah itu pondasi pertama. Kalau hablum minallah baik dan itu sudah dicantumkan di silaman pertama. Jadi kita itu sebagai manusia pastikan dulu hubungan dengan Allah baik. Terceminlah di sila 1. Kalau hablum minallah yang baik, maka lakukanlah hablum minanas yang baik. Apa kaidahnya hablum minanas? Sila kedua bicara di situ. Kemanusiaan itu harus memenuhi 2 hal. Adil dan punya adab. Wong ke wong, iku falsafah orang dulu. Gatekno wong, orang gelakno wong, nyenengno wong. Itu filsafat Jawa yang dalam rangka melakukan 2 itu sudah ada sejak zaman dulu. Orang kalau dalam konteks berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang lain, adabnya dipakai dan berbuat adil terhadap sesama, tidak ada ceritanya masalah. Hablum minallah jelas, hablum minanas jelas. Kalau hablum minallahnya baik, hablum minanasnya baik sama manusia, saling memperlakukan manusia itu dengan adab dan adil, pasti orang itu akan bersatu.
Dari pelajaran ketiga itu, sila ketiga itu berarti kita sudah tahu. Kalau dalam sebuah tatanan, kalau kita konteksnya organisasi, kalau organisasi itu belum ada persatuan, berarti kita pelajari dulu sila pertamanya. Berarti orang personalnya, habluminallahnya punya masalah. Habluminanasnya pun punya masalah juga. Beres sudah. Jadi Pancasila itu paripurna. Jadi hubungan dengan Tuhannya itu bermasalah, hubungan dengan manusianya, coba kalau dievaluasi. Tidak usah evaluasi orang, diri sendiri. Berarti saya itu masih belum mampu adil dan punya adab yang baik terhadap kawan saya, tim saya, berkunci. Makanya konflik dan masalah itu pasti timbul. Kalau habluminallah bagus, wes aku ibadah udah berarti habluminanasmu tak jelas. Itu pasti sudah. Ngoncek itu sudah tidak usah perlu pikiran macam-macam gitu. Nah, manusia yang kemudian dia habluminallah bagus, habluminanas bagus, dia akan ada wujud persatuan. Makanya sila ketiga, satuan rakyat Indonesia. Orang itu akan bersatu. Ketika orang itu sama-sama memanusiakan manusia, dia saling punya adab dan berbuat adil terhadap sama, bersatu semua. Nah, ketika manusia semuanya itu dalam suatu tatanan masyarakat bersatu, maka pasti harus ada tatanan organisasi yang bagus. Kalau konteks berbangsa dan bernegara, dia harus membuat sebuah negara. Nah, orang yang duduk dalam tampuk pimpinan negara itu sudah jelas diterangkan sila keempat, dan kalau kita kaji, itulah konsep yang dimiliki Islam. Kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyat itu harus milih pemimpin, dan orang pun siapa yang siap memimpin harus memenuhi dua kriteria. Siap berkhidmat. Khidmat itu bahasa pesantren. Mengabdi. Kau no bahasa liane nek gak pesantren khidmah itu. Dan kebijaksanaan. Jadi orang yang harus memenuhi dua kriteria itu di sila keempat jelas gitu. Kalau orang tidak siap khidmah dan punya kebijaksanaan, itu orang yang tidak siap jadi pemimpin. Kalau kumpulan-kumpulan orang terbaik yang dia siap mengabdi dan punya kebijaksanaan berkumpul, maka dalam menunjuk kepemimpinan, permusyawaratan, perwakilan, itu enggak konsep Islam tidak ada. NU pada waktu 2 tahun kemarin sudah menggunakan ahwa, ahlul apa singkatannya lali aku, yang mewakili para kiai-kiai sepuh, forum, tidak pakai voting dan sebagainya, tapi forum kiai-kiai sepuh gitu. Nah, ahwa itu ya Islam, jadi perwakilan itu ya Islam gitu loh. Jadi terus konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dikaitkan jarene bukan Islami, itu kurang ngaji ngono lho.